Kumbang Onimachi unguicularis hidup di pesisir gurun Namib di Afrika Barat Daya, suatu daratan yang sering berkabut namun nyaris tidak mendapat hujan sama sekali. Untuk memperoleh air yang diperlukannya demi bertahan hidup atau sintas, kumbang tersebut mengandalkan sikap berdiri di kepala yang janggal. Sambil menungging, kumbang menghadap ke arah angin yang meniup kabut melintasi gurun pasir. Tetesan air dari kabut terkumpul di tubuh kumbang dan mengalir turun ke mulutnya. Kumbang penungging ini memiliki banyak kesamaan ciri dengan lebih dari 350.000 spesies kumbang lain di bumi, termasuk 6 pasang kaki, permukaan luar keras dan 2 pasang sayap. Namun bagaimana bisa ada begitu banyak variasi pada bentuk dasar kumbang? Kumbang penungging ini dan banyak kerabat dekatnya mengilustrasikan 3 pengamatan kunci mengenai kehidupan, cara-cara menakjubkan yang dilakukan oleh organisme untuk bisa beradaptasi dengan kehidupan di lingkungannya, banyaknya kesamaan karakteristik, kesatuan, kehidupan, dan kayanya keanekaragaman kehidupan. 1,5 abad lalu, Charles Darwin terilhami untuk mengembangkan penjelasan ilmiah bagi ketiga pengamatan luas tersebut. Sewaktu ia mempublikasikan hipotesisnya dalam The Origin of Species, Darwin mengawali sebuah revolusi di bidang sains era biologi evolusi. Untuk saat ini, kita akan mendefinisikan evolusi (evolution) sebagai penurunan dengan modifikasi, suatu frasa yang digunakan oleh Darwin dalam mengajukan gagasan bahwa banyak spesies di bumi merupakan turunan dari spesies nenek moyang yang berbeda dari spesies yang ada saat ini. Evolusi juga dapat didefinisikan secara sempit sebagai perubahan komposisi genetik suatu populasi dari generasi ke generasi. Baik didefinisikan secara luas maupun sempit, kita dapat memandang evolusi dalam dua cara yang berkaitan namun berbeda, sebagai suatu pola dan sebagai suatu proses. Pola dari perubahan evolusioner diungkapkan oleh data dari berbagai disiplin sains, termasuk biologi, geologi, fisika, dan kimia. Data-data ini adalah fakta hasil pengamatan alam. Proses dari evolusi terdiri atas berbagai mekanisme yang menghasilkan pola perubahan yang teramati. Mekanisme-mekanisme tersebut mencerminkan sebab-sebab alamiah dari fenomena alam yang kita amati. Memang kekuatan evolusi sebagai teori pemersatu adalah kemampuannya untuk menjelaskan dan menghubungkan sedemikian banyak hasil pengamatan tentang dunia kehidupan. Seperti semua teori umum dalam sains, kita terus-menerus menguji teori evolusi kita dengan menguji apakah teori tersebut dapat menjelaskan hasil pengamatan dan percobaan baru. Dalam bab ini dan beberapa bab berikutnya, kita akan mengulas bagaimana temuan-temuan yang terus bermunculan membentuk pemahaman kita saat ini mengenai pola dan proses evolusi. Untuk mengawalinya, mari kita telusuri kembali perjalanan Darwin untuk menjelaskan adaptasi, kesatuan, dan keanekaragaman, bentuk tak berakhir yang terindah dari kehidupan.